Jika kemudian kredibilitas dan reputasi menjadi utama, maka LinkedIn juga bukan sebagai ini teman-teman mahasiswa ya. Jadi kalau kita bicara kredibilitas dan popularitas, LinkedIn juga bukan sebagai tempat untuk mencari popularitas seperti sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NH Podcast dimanapun berada, terutama para mahasiswa dan sivitas akademika ya, yang tentunya sedang menyiapkan masa depan ya, sejak dini atau hari ini ya gitu ya, di era digital ya. Tentunya jejak digital tidak hanya tercatat ya di ijazah, ya, tetapi juga terekam dalam data, aktivitas dan identitas digital yang kita bangun setiap hari. Dan salah satu ruang terpenting untuk itu, salah satunya adalah medsos, dan medsos yang untuk profesional adalah LinkedIn. Namun pertanyaannya, apakah LinkedIn sekedar media sosial profesional? Atau sebenarnya ia adalah mesin data ya, yang merekam potensi, merekam pola, dan arah masa depan kita. Hari ini NH Podcast menghadirkan sosok yang tepat ya untuk membedahnya dari sudut pandang yang tentunya jarang dibahas. Bagaimana membaca big data pabrik. Beliau adalah Om Eko Satrio. Terima kasih Om Eko telah datang di NH Podcast ya. Beliau adalah seorang pakar big data ya, dan yang nanti akan membantu kita memahami bagaimana data, algoritma, dan tentunya jejak digital ya bekerja di balik layar LinkedIn, khususnya bagi mahasiswa dan kampus. Begitu ya, Amiko ya? Dokter. Oke. Apa kabar Amiko ini? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa di Purwokerto ini ya. Puerto Rico. Orang apa? Orang kepenak. Orang kepenak. Nah, yang penting aja kencot ya. Aja kencot. Ya. Jangan lapar. Oh, jangan lapar. Pokoknya kenyang terus. Masya Allah. Nah, gitu. Santainya kemarin enak. itu cara mengikat yang datang ke Purwokerto nanti akan pengen datang lagi. Apalagi kemarin udah ngerasain mendoan. Masya Allah. Mendoan yang luar biasa. Oke. Ya, jadi acara apa ini ke Purwokerto ini? Kemarin saya ngisi kuliah tamu di Unsur. Masya Allah. Itu kemarin membahas kuliah tamu terkait bagaimana menggunakan LinkedIn. Ya, di jurusan informatika ya, Fakultas Teknik ya. Fakultas Teknik khusus ya. Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kuliah umum kemarin sama Prof. Khairul Anwar ya, luar biasa. Duet maut ini ya. Betul sekali. Satu telekomunikasinya, satu konten big datanya. Betul sekali. Ya, jadi brainwash istilahnya ya teman-teman, rekan-rekan Saya pun juga dapat ilmu dari beliau juga tentang kuantum kemarin. Masya Allah. Jadi kita menggabungkan kuantum dengan big data nanti. Luar biasa ya. Oke, kita akan membuat series ini ya Om Eko di NH Podcast ya. Ini satu kesatuan lah gitu ya. Pemirsa NH Podcast ya. Mungkin seriesnya ini akan beberapa nanti ya, yang untuk membedah. Betul. Terkait dengan big data, terutama untuk sosial media profesional yang namanya LinkedIn. Betul. Gitu ya. Nah, yang pertama ini tentunya kita akan dengan kasih judul lah biar namanya serius ya. Ya. Jadi LinkedIn bukan media sosial biasa. LinkedIn bukan sosial media biasa. Ya, mengapa mahasiswa tidak boleh absen? Luar biasa ini ya. ini sesuatu banget itu ya. Berarti kan harus itu ya. Ya, itu sebuah
keniscayaan. Oh. Jadi teman-teman mahasiswa, Ya. hari ini Anda sebagai mahasiswa, baik yang baru menjadi mahasiswa atau yang sudah lama menjadi mahasiswa belum lulus, Atau bahkan yang fresh graduate. fresh graduate, betul sekali. Tidak ada yang namanya terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bahkan termasuk teman-teman mahasiswa yang sudah lulus, artinya sudah jadi sarjana pun, yang belum mendaftarkan dirinya di LinkedIn, segera daftarkan di LinkedIn. Nah, terkait tadi, kenapa mahasiswa tadi apa? Tidak boleh absen di LinkedIn. Iya. Ya. Jadi gini, Prof. Kalau kita bicara dunia komunitas ya, kita bicara dunia komunitas karir atau dunia profesional. Jadi LinkedIn ini bukan sekedar hiburan. Meskipun ada sebagian yang memanfaatkan untuk itu, tapi ini bukan sekedar hiburan, platform hiburan atau platform pergaulan ya. Tapi di sini adalah platform yang dipakai nanti untuk mengembangkan karakternya. Ya, nanti kita akan bahas itu nanti di sesi selanjutnya. Tapi saya berikan pengantar awal, gitu kan. Jika kemudian kredibilitas dan reputasi menjadi utama, maka LinkedIn juga bukan sebagai ini teman-teman mahasiswa ya. Jadi kalau kita bicara kredibilitas dan popularitas, LinkedIn juga bukan sebagai tempat untuk mencari popularitas seperti sosial media. Ya. Tapi di sini kembali lagi nanti untuk membangun karakter, pengalaman, supaya nanti kita dikenal tentang apa kemampuan yang kita miliki. Begitu. Kemudian kalau kita bicara akses langsung ke dunia industri, jadi LinkedIn juga bukan sesama. Jadi nanti gini teman-teman mahasiswa ya, LinkedIn juga bukan sesama pengguna LinkedIn, sesama mahasiswa juga bukan. Di situ ada banyak pelaku industri, Dr. NH. Iya. Ada banyak perusahaan, dan itu tahu nggak ada berapa jumlah industri di LinkedIn itu. Jadi ada kurang lebih 485-86 jenis industri di dalamnya. 400 jenis industri. 86, 485, kurang lebih. Di situ ada manufaktur, ada industri keuangan. Itu sudah terkategori gitu ya. Sudah. Sedunia. Jadi ada jutaan perusahaan atau industri di seluruh dunia. Nah tentunya di kampus juga sama kan ya. Ada jurusan informatika, teknik informatika tadi ya. Ada teknik kimia, ada apa lagi? Teknik industri, teknik elektro, biologi, IPA ya, sipil. Jadi teman-teman mahasiswa ini apapun jurusan Anda, maka di sini adalah tempat terbaik untuk membangun reputasi karir Anda nantinya. Itu. Oke, jadi itulah kenapa tadi nggak boleh absen. Ya. Jadi harus sekarang paling tidak teman-teman posting. Ya. Ya nanti saya jelaskan di bagian selanjutnya. Ya. Jadi terkait kenapa harus posting? Kan ada sosial media lain. Saya pertanyaannya ini. Ya. Apa bedanya LinkedIn ya dengan media sosial lain yang biasa dipakai mahasiswa? Gitu ya. Oke. Jadi LinkedIn itu membangun identitas profesional sejak dini. Oke. Ya. Karena apa? Di LinkedIn itu ada menu profil, ada experience ya teman-teman ya. Jadi meskipun Anda masih mahasiswa kan Anda juga punya kegiatan kampus kan? Tugas kuliah, ya kan? Organisasi bahkan boleh masuk juga. Betul. Nah di LinkedIn itu ada menu fitur untuk organisasi itu, Dr. Ena. Jadi teman-teman bisa ngisi di situ. Organisasi apa yang Anda sekarang jalani saat ini? Saya jadi ketua BEM atau jadi menteri apa kan? Ada menteri itu juga kan di kampus itu ya, betul nggak? Betul. Ya kan? Meskipun saya ada presiden BEM, nah di situ ada organisasi ya. Kemudian meskipun kita juga belum lulus kan juga ada magang ya, atau apa itu istilahnya? PP? MBKM. Merdeka Belajar. Nah artinya di situ juga bisa kita masukkan jejak kita pernah magang di mana. Ya ada experience di situ. Nah kemudian juga bisa belajar berjejaring lintas kampus dan industri. Karena di situ tidak hanya kampus kita, kampus yang ada di seluruh Indonesia.
Anda teman-teman mahasiswa bisa ngelihat, kadang kan bingung, saya mau ngisi profil saya dengan apa kan begitu kan? Iya. Anda boleh mencontek ATM ya, amati, tiru, modifikasi, tapi based on true story, iya. nyatanya ya. Jangan ATP, amati tiru klub. Jangan ya. Tapi kalau memang tadi posisi sama nggak apa-apa, jadi ketua BEM, jadi menteri apa nggak apa-apa. Oh iya. Tapi di situ yang tidak sama adalah di deskripsinya. Iya. Pasti beda ya. Pasti berbeda. Kembali identik itu beda. Beda. Apalagi beda sekali. Betul. Nah, cara itu menjadi bagian orang akan nilai kita, tahu tanggung jawab kita. Itu menjadi jejak pengalaman kan itu dokter ya. Itu dokter ya. Itu yang membedakannya. Jadi di situ ada ruang-ruang tadi ya untuk menyimpan organisasi, menyimpan pengalaman. Bahkan kalau ada prestasi olahraga pun juga ada di situ. Ya, ada. Jadi semua jurusan lah ya. Betul. Itu nggak menutup kemungkinan ya tadi dikatakan mahasiswa tidak boleh absen di LinkedIn tiap hari. Betul. Apapun dilakukan tentunya yang profesional kan. Betul. Bahkan termasuk tidak harus posting tiap hari. Jadi yang penting meninggalkan jejak activity. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa mengomentari postingan orang lain. Ya kan? Atau postingan industri apa? Saya sekarang lagi senang tentang teknik informatika gitu ya. Saya ngomentarin postingan-postingan terkait dunia teknologi informatika. Materi big data apalagi. Misalnya big data, AI, begitu kan. Nah itu boleh mengomentari itu. Nah karena dengan Anda mengomentari itu meninggalkan jejak juga. Jadi cara kita berkomentar pun juga dinilai orang. Tidak harus posting ya. Tidak harus posting. Jadi sekali lagi ya, Dr. Hena ya, kita meninggalkan komentar pun bisa dinilai orang. Karena di pengalaman saya di industri big data, analitik ya, analisa big data. Jadi teman-teman mahasiswa, komentar-komentar itu saya analisa loh. Untuk mengetahui karakter Anda sebelumnya seperti apa. Itu bagus ya untuk mencerminkan karakter orang ya. Betul. Karena ini yang menarik ini. Ya ini kembali lagi untuk memastikan kenapa harus tadi ya aktif gitu kan. Jadi gini, bisa jadi di tahun pertama dulu saya agak sembrono ngomongnya. Nah ini bagian di HR suatu perusahaan. Itu kan kadang bingung ya kalau hanya mengandalkan membaca CV atau postingan-postingan seperti apa. CV itu kan didapatkan dituliskan berdasarkan apa yang dia lakukan. Misalkan seminar X dapat sertifikat ini tulis, training ini tulis. Beda dengan komentar, karakter beda ya. Beda. Jadi nanti bisa jadi begini, kalau kita tarik big data dalam skala timeline, misalkan 4 tahun terakhir, di tahun pertama, Dr. Hena, bisa jadi dia agak sembrono. Nah, komentar itu dianalisa, oh ini agak bicaranya agak sembrono nih. Tapi di tahun kedua, dia ada kecenderungan kok jadi naik ya. Karena di big data analitik itu bisa mengeluarkan 3 nilai sentimen. Sentimen negatif, sentimen positif dan netral. Nah di tahun kedua mulai banyak sentimen positif dan netral. Nah di tahun ketiga dan keempat banyak nilainya positif. Jadi orang pun bisa berubah. Nah ini juga dianalisa. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa menjustifikasi dalam sesaat ya. Kita lihat sepak terjangnya. Kalau dia kecenderungannya positif, nah itu akan bagus terlihat di dalam platform tadi apa? LinkedIn, bukan sosial media. Itu kenapa tadi perbedaannya di situ. Kenapa mahasiswa wajib tadi ya memberikan menaruh jejak digitalnya diri. Jadi memang LinkedIn ini sebuah sosial media gitu ya yang berbasis rekam jejak ya, bukan hiburan ya. Betul. Nah, ini jelas gitu ya. Baik dari postingannya, cara dia ngomong di media, itu akan terpola ya. Ini akan bisa di mining ya oleh perusahaan gitu ya. Si X ini karakternya seperti apa?
diambil dari komentar-komentar dia kan? Komentar dia, postingan dia. Di LinkedIn tentunya ya. Betul. Nah, itu bisa ditambang ya misalnya, diambil ya log-lognya. Kita bagi orang analitik bisa mengakses itu. Oke, jadi luar biasa ya. Artinya mengapa tadi tidak boleh absen, kembali lagi tadi ya. Artinya justru karena dengan kehadiran gitu ya mahasiswa di LinkedIn gitu ya kan akan istilahnya apa ya, sejak masih kuliah atau ya bahkan sejak sudah masuk ya, itu juga saya anjurkan itu ya, sudah di kelas saya ya itu ya, untuk memulai ya activity di LinkedIn gitu ya, ya saya wajibkan bahkan itu ya, gitu ya Om ya. Ya itu harus rutin tuh, selalu mengingatkan gitu ya, kan. Ya. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan lelah. Baiknya. Kebaikan Om. Ya. Oke, jadi apa resikonya jika mahasiswa baru mulai LinkedIn setelah lulus? Nah, dia akan kehilangan momentum rekam jejak Selama berapa? Makanya waktu kemarin saya ngisi kuliah tamu, jadi teman-teman kemarin waktu saya ngisi kuliah tamu di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, saya mengatakan ada nggak di ruangan ini yang sudah mengerjakan tugas akhir. Nah, saya tanya gitu kan kemarin. Ya. Nggak ada satupun yang bertahan, berarti masih mahasiswa baru. Oh iya, ternyata ya. Paling nggak masih pertengahan ya. Iya, nah, artinya memang belum. Gitu. Memang belum ya. Artinya di situ saya katakan Anda beruntung sekali. Saya katakan waktu itu teman-teman seperti itu. Jadi mulai tinggalkan jejak dari sekarang, biar nanti tidak kehilangan momentum. Nah, jaringan profesional itu tertinggal dibanding pers ya. Pers. Ya. Jaringan profesional tertinggal dibanding pers. Jadi nanti diabaikan aja. Terlihat pasif dan kurang inisiatif di mata industri. Untuk pers. Ya ini kita tadi kita buang. Nanti tolong tiga saja. Ya. Jadi yang kedua, Dokter Enda, yang kedua itu yang penting. Apa resiko jika mahasiswa baru mulai LinkedIn setelah lulus kan? Ya. Yang kedua itu adalah akan terlihat pasif dan kurang inisiatif di mata industri. Jadi HR pasti akan mengecek juga itu. Karena salah satu paling cepat bagi HR mengecek kandidat adalah dari LinkedIn. Cek namanya, bahkan kadang disuruh masukin URL LinkedIn-nya. Nah, bayangkan kalau nggak ada. Ya, LinkedIn itu perusahaan mengecek seseorang harus login enggak kan? Bisa kan? Nah, begini. Tentunya bagian HR sudah punya mempersiapkan. Iya. Jadi iya Pak, akun. Nantinya untuk ngecek seorang itu harus masuk LinkedIn dia kan? Atau harus berteman dulu? Biasanya bisa ngecek secara publik, tapi bisa setelah beberapa detik klik itu dipaksa login. Tapi tentunya bagian HR sudah punya akun, punya akun lah untuk ngecek kandidat tadi. Jadi kalau baru kemudian mendaftar di LinkedIn setelah lulus, maka tadi itu terlihat pasif dan kurang inisiatif di mata industri. Dan ini tentunya kreditnya kan sangat kurang baik kan. Jadi teman-teman, tapi begini teman-teman ya, tanpa mengecilkan hati nih Dokter Enha ya, ini kan ada lebih baiknya. Lebih baik kalau masih baru mulai atau sebelum lulus segera aktif di LinkedIn dan mendaftarkan. Tapi kalau seandainya Om Eko, saya baru mendaftar setelah lulus nih, ya kan? Sambil malu-malu atau mungkin sambil merasa menyesal mungkin ya. Nah, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat juga. Artinya saya sangat bersyukur ketika Anda mengatakan kata terlambat karena itu di dalamnya ada kesadaran. Nah, ini penting, menurut saya masih penting. Yang paling disayangkan ketika sudah lulus nggak mendaftarkan. Ya AB berarti kan? Ya kehilangan jejak digital ya. Cuma hanya kehilangan digital, tapi yang otentik. Betul. Tapi apapun itu, baik yang sudah tadi mendaftar juga tetap harus konsisten.
begitu menjaga keberlanjutan aktif di LinkedIn. Jadi, Begitu Dr. Ena. Ya oke. Artinya konteks di sesi 1 ini bisa dikatakan masuk ke sosial media LinkedIn ini sebuah hal yang apa ya? Yang tadi keniscayaan tadi, Wajib ya. keharusan, Ya, Dengan- keharusan ya. Keniscayaan. Ya. Karena biar jejak digital otentik yang dia tuliskan gitu ya, di dalam LinkedIn ini akan terbaca, terpola tadi ya. Mungkin bisa keistiqomahannya, Ya. ilmu dan sebagainya gitu ya. Betul, betul. Meskipun beragam ya, Ya. itu kan ya sunatullah istilahnya apa ya? Kehidupan gitu ya. Yang kan bisa beda ya, semester 1 anak-anak kan baru awal, baru Iya. mencari bentuk dan sebagainya gitu ya. Mungkin semester 2 terlihat, oh ini ternyata senangnya programming, oh ini senangnya visual grafis Iya. atau di cafe gitu ya. Iya. Terbentuk terus dengan apa outputnya dia yang diupload di LinkedIn. Iya, Ya, di gitu ya, posting. di posting. Iya. Semester 3 udah mulai prestasi, ikut lomba gitu kan. Iya. Nah, gitu ya. Nanti di sesi selanjutnya saya akan kasih tips Oke, ya. bagaimana mengoptimalkan LinkedIn Oke. untuk membentuk karakter atau identitas diri sebagai seorang mahasiswa yang sukses kelak ketika Anda sudah lulus kuliah. Oke, luar biasa. Gitu, Dr. Oke, Ena. untuk sesi pertama saya kira itu dengan bincang singkat bermanfaat dengan Om Eko di NH Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.